Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengawasan kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya pada halaman 33 juz 1 2 baris dari bawah atau 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat, dan ada ihda thamratihi, apa salah satu buahnya tauhid, qaula Abi Bakrin As-Siddiq, adalah perkataannya sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhai. Lama kila, ketika ditanya lahu kepada sahabat Abi Bakar As-Siddiq, fi maradihi, tentang penyakitnya. Bagaimana pertanyaan yang diajukan kepada sahabat Abi Bakar As-Siddiq? Anatlubu laka tabiban, apakah kami mencarikan laka untukmu tabiban, seorang tabib, seorang dokter? Faqala, lalu menjawab sahabat Abu Bakar As-Siddiq, at-tabibu, adapun dokter, amradani, adalah telah membuat sakit siapa dokter, ni, kepadaku. Coba kita lihat bagaimana buahnya ilmu tauhid ini. Tauhid sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasannya orang yang ahli tauhid, betul-betul bertauhid, dia memandang setiap peristiwa baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Buah dari ilmu tauhid, tauhid yang sejati, ini contohnya. Apa contohnya? Perkataannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pada satu waktu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini ditanya terkait dengan rasa sakit yang dialami, ditanya terkait dengan penyakit yang menimpanya. Apa yang ditanyakan? Wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apa kami carikan dokter untukmu? Oh, coba, apa kami akan carikan dokter untukmu karena sakit? Dijawab oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawabannya beliau? At-tabibu amradani. Wong dokternya kok yang membuat aku sakit, kok sampai mau carikan dokter? Coba, paham sampean? Sampean dorong paham. Siapa yang membuat sakit itu kan? Siapa yang membuat sakit sahabat Abu Bakar, Kang Puji? Allah. Yang membuat sembuh? Allah. Terus apa gunanya mencari dokter? Apa gunanya oleh dokter? Wong sing garap aku loro iki dokter iku kok. Keren kan? Ini bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq betul-betul bertauhid. Wa qaula akhar, dan juga perkataan yang lain. Faqila, lalu ditanya, lamma marido, ketika sakit siapa Abu Bakar, faqila, lalu ditanyakan lahu kepada Abu Bakar. Ada redaksi yang lain, pada satu waktu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sakit, lalu ditanya kepadanya, mada qala, apa yang dikatakan laka kepadamu wahai Abu Bakar? At-tabibu, seorang dokter. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, doktermu itu ngomong gimana? Fi maradika, terkait dengan sakitmu. Faqala, lalu menjawab sahabat Abu Bakar As-Siddiq, qala li, qala, berkata siapa dokter li kepadaku, inni fa'alun lima urid. Inni, sesungguhnya aku, fa'alun, adalah zat yang melakukan, lima, pada sesuatu, uridu, yang aku inginkan. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau sakit, apa katanya dokter terkait dengan penyakitmu? Katanya dokter, sama pengen tahu? Inni fa'alun lima urid. Dokter itu bilang kepada saya, inni fa'alun lima urid, saya melakukan terserah saya. Karena dokter tadi adalah Allah, makanya ini fa'alun lima urid, ya terserah Allah. Wah, ini kelas luar biasa. Kalau kalian tauhidnya sudah setara dengan tauhidnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kamu itu berada dalam kondisi apapun gak akan kacau, karena semuanya dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sayati, dan akan datang fi kitabit tawakkuli, dalam kitabut tawakkul, wa kitabit tauhidi, dan dalam pembahasan kitabut tauhid,
Syawahidu dzalika apa beberapa argumentasi hal itu. Nanti akan ada dalam kitab tawakkul, dalam kitab tauhid, beberapa argumentasi yang lebih lengkap lagi terkait dengan hal itu. Sudah, titik. Wa tauhidu, adapun tauhid, apa sih tauhid itu? Jauharun adalah permata atau intisari, nafisun yang bernilai. Jadi tauhid ini adalah permata atau intisari yang bernilai. Walahu kisrani, permata ini punya dua kulit. Jadi tauhid ini ibaratkan permata yang memiliki dua kulit. Ahaduhuma ab'adu 'anil lubbi. Adapun salah satu dari dua kulit, ab'adu 'anil lubbi minal akhar. Ia lebih jauh daripada esensinya dibandingkan kulit yang lainnya. Berarti kulit yang salah satu dari dua kulit ini, ada kulit yang lebih jauh, ada kulit yang sudah mendekati pada tauhid. Ini kulit yang paling jauh, berarti kulit paling luar. Fakhassasa, mentahsis annasu pada manusia. Annasu kok pada. Fakhassasa, mentahsis, mengkhususkan annasu manusia al-isma pada namanya tauhid bil kisri dengan kulitnya saja. Wa bisan'atil hirasati, dan dengan perbuatan penjagaan lil kisri pada kulitnya. Wa ahmalu, dan mereka meninggalkan al-lubba pada esensinya bil kulliyati secara menyeluruh. Kemudian makna tauhid pada generasi awal dengan makna tauhid di masa Imam Al-Ghazali ada pergeseran. Pergeserannya apa? Ternyata tauhid yang terjadi di masa Imam Al-Ghazali juga yang terjadi di masa sekarang, mereka lebih menspesifikkan, lebih mengkhususkan pada kulitnya saja, pada perbuatan menjaga pada kulitnya, tidak nyampe pada level esensinya. Bahkan mereka membuang esensinya secara menyeluruh. Ini yang terjadi pada perubahan atau pergantian istilah tauhid. Jadi kalau tauhid dulu itu betul-betul mencakup, ada kulit yang pertama, kulit yang kedua, ada esensinya. Tapi sementara tauhid ala Imam Al-Ghazali yang dialami di tengah-tengah masyarakat ketika itu, termasuk di masa sekarang, tauhid ini malah konotasinya hanya sebatas pada kulitnya tauhid, esensinya dibuang. Nah, begitu. Karena ini babnya menjelaskan ada beberapa varian ilmu, istilah ilmu, lafaz-lafaz ilmu yang sudah terjadi pergantian secara konotasi dan secara pemaknaan. Paham? Kemudian kita masuk fal qisrul awwalu, adapun kulit yang pertama. Karena tadi tauhid ini adalah permata atau intisari yang memiliki dua kulit. Kulit yang pertama itu apa? Huwa adalah adapun al-qisrul awwal. Antakula adalah engkau berkata bilisanika dengan lidahmu, dengan mulutmu, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wahada adapun ucapanmu pada lafaz la ilaha illallah, yusamma adalah dinamai tauhidan pada tauhid. Munaqidan, yang melawan, menentang litaslifi pada trinitas, alladzi sarraha, yang menjelaskan bihi dengan trinitas an-nasara, orang-orang Nasrani. Walakinnahu, tetapi ucapan la ilaha illallah qad yasduru, terkadang muncul minal munafiki, dari orang munafik, alladzi yukhalifu, yang membedai sirruhu pada batinnya, jahruhu zahirnya. Titik di situ. Kulit yang pertama ketika kita berbicara tauhid, tauhid adalah intisari yang bernilai. Yang di situ memiliki dua kulit. Kulit yang pertama adalah dengan kamu berani mengatakan la ilaha illallah, itu sudah dikatakan tauhid. Yang tauhid ini sudah menolak, menentang pada trinitas,
bertuhan pada 3 Tuhan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Nasrani. Tetapi perlu diingat, ucapan hanya sebatas la ilaha illallah itu juga kadang muncul dari orang munafik. Orang munafik ini orang yang bermuka dua, antara hati dengan zahirnya beda. Gitu. Zahirnya kayaknya dia ngomong la ilaha illallah, tapi hatinya belum tentu. Makanya ketika hanya sebatas mengatakan la ilaha illallah, masih berada pada kulitnya tauhid. Wal qisru tsani, adapun kulit yang kedua, kulitnya tauhid. Allah yakuna adalah tidak ada fil qalbi, pada hati, ya pada hatinya muwahhid, pada hatinya orang yang mengatakan bertauhid, mukhalafatun, apa membedai, perbedaan, wa ingkarun, dan pengingkaran, limafhumi hadzal qauli, atas pemahamannya pernyataan ini. Bal yastamil, bahkan mencakup zahirul qalbi, apa hati bagian luar, ala i'tiqadi, atas keyakinannya, wa kadzalika, begitu juga atas dikubihi, membenarkan dengan pemahaman pernyataan ini. Kalau kulit yang kedua kan, di hatinya orang yang bertauhid itu tidak boleh ada mukhalafah, berbeda dengan lisannya. Kalau kulit yang pertama kan hanya sebatas ngomong la ilaha illallah, sudah muwahhid, kulit yang pertama. Tapi kalau sudah kulit yang kedua, maka tidak hanya bisa ngomong, hatinya juga harus sepaham. Tidak boleh menentang dengan statement la ilaha illallah. Tidak boleh ada pengingkaran di situ. Bahkan zahirnya hati, yang nampak pada hati ini juga mencakup pada keyakinannya hati, dan juga pembenarannya dengan ucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid yang seperti ini, wahwa, sedangkan adapun tauhid, tauhidu awamil khalqi, adalah tauhidnya orang-orang awamnya makhluk. Artinya tauhidnya orang umum, Mas yang kan di sini. Wa tauhidul wal mutakallimuna, ya tahu? Wal mutakallimuna, dan tauhidnya ulama ilmu kalam. Ulama-ulama yang suka membahas teolog, membahas tentang tauhid secara detail, itu tauhidnya mereka ternyata masih al-qisru tsani, masih di level kulitnya, belum pada esensinya tauhid. Makanya kalau kaum puji berbicara Tuhan itu apa? Ya kan? Tuhan Khalik, Zat, kemudian buktinya apa? Suka berdebat kayak gitu dengan sekian argumentasinya. Berarti Kang Puji ini adalah masih levelnya ulama mutakallimun. Mutakallimun ya tauhidnya sama dengan orang-orang awam itu. Nah, seperti itu kan. Yes. Wal mutakallimuna kama sabaqa. Nah, jadi tadi itu kan ya, wa huwa tauhidu awamil khalqi, titik di situ. Tauhidnya orang-orang awam. Nah, kemudian bagaimana? Wal mutakallimuna kama sabaqa hirasu hadzal qishri an taswisil mubtadi'ati. Makanya saya mengatakan sama mutakallimuna dengan orang awam, cuma dia naik level sedikit, tapi tetap masih di qisru tsani, belum pada esensi, karena tidak dimasukkan pada esensi tauhid. Wal mutakallimuna, adapun ulama ilmu kalam, kama sabaqa, yang sudah berlalu keterangannya, kama sabaqa, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu, hirasu hadal qishri, adalah penjaga kulit ini, antashwisil mubtadi'ati, dari gangguannya, pencampurannya orang-orang yang ahli bid'ah. Yes. Jadi tauhidnya orang awam ini kan, dia berani ngomong la ilaha illallah, hatinya sudah tidak ada pertentangan. Yes. Sudah selesai di situ. Bagaimana dengan al-mutakallimun? Bagi saya tetap sama, cuma dia naik level 1. Mereka ini adalah menjaga terkait dengan data-data yang benar, menjaga dari gangguannya para pelaku bid'ah. Makanya dia berada di level al-qishrus
Tsani. Cuma ada bedanya. Ada al-mutakallimun, itu dia punya data yang lebih kuat, tapi masih belum masuk pada esensi. Jadi masih berada dalam paragrafnya al-qishruf tsani. Makanya tauhidu awamil khalqi titik wal mutakallimuna kama sabaqa hurrasu hadzal qishr. Itu hurrasu ya. Wal mutakallimuna adapun ulama ilmu kalam kama sabaqa seperti keterangan yang sudah berlalu, hurrasu hadzal qishr adalah penjaga kulit kedua ini, antaswisil mubtadi'ati, dari gangguannya para pelaku bid'ah. Gitu. Jadi dia naik level sedikit lah, cuma masih belum esensi. Apakah orang awam dan ahli ilmu kalam bisa masuk pada esensinya tauhid? Bisa, asalkan ia punya pemahaman seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana itu esensinya tauhid? Wa tsalitsu, adapun yang ketiga, wahwa, yang ketiga, al-lubabu adalah intisarinya. Intisarinya tauhid. Intisarinya tauhid. Gimana intisarinya tauhid? Ayyara, seorang mukallaf itu melihat al-umura, pada beberapa hal, kullaha, kesemuanya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ruqyatan, dengan penglihatan, taqta'u, yang memutus, iltifatahu, pada penolehannya mukallaf, amil wasaiti, dari beberapa wasait, dari beberapa sarana, wa ayya'budahu, dan hendaknya ia menyembah hu, kepada Allah, ibadatan, dengan ibadah, yufriduhu, yang ia sendirikan, hu, kepada Allah, biha, dengan ibadah tadi, fala ya'budu, maka tidak menyembah siapa mukallaf ghairahu, pada selainnya. Kalau orang awam, ulama ilmu kalam, kalau secara grade masih berada di level kedua, apakah mereka bisa nyampe pada esensi tauhid? Bisa, asalkan tauhid yang mereka alami adalah seperti ini. Apa itu? Ia harus melihat bahwasannya semua hal yang terjadi ini semuanya adalah dari Allah, dan ia harus melihat dengan pandangan yang ia memutus pada menoleh dengan beberapa sarana. Artinya ia sudah meyakini dengan mantap, tanpa harus melihat sebab akibat, tanpa harus melihat sarana. Nah, gitu. Itu yang dimaksud ruqyatan taqta'u iltifatahu alil wasaiti, dengan penglihatan tanpa harus melihat wasait, tanpa harus melihat sarananya. Seperti itu maksudnya. Dan ia menyembah Allah dengan ibadah, yang ia sendirikan, ia fokuskan, ia semata-mata ia beribadah hanya kepada Allah, tidak menyembah yang lain. Baru ini masuk ke esensi tauhid. Contoh Kang Puji. Kang Puji, sampean gak duwe saiki, gak duwe. Terus bingung saya, karena telur tidak lancar. Nah, Kang Puji ini tauhidnya berarti masih belum berada di esensi, kan? Sampean betul mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin, sudah yakin di hatinya, tidak meragukan dan tidak mengingkari. Tapi ketika uang tidak dimiliki Kang Puji ternyata berubah. Karena melihat penyebab keuangannya itu melalui ayam, ada pergeseran. Oh, berarti tauhidnya masih tipis Kang Puji. Ngerti kan? Karena sampai saya ndelok CDTPT, saya ngendok apa orang regoni PT. Nah, gitu. Jadi kalau masih berkutat dengan beberapa sarana, gimana bisnis saya besok gimana? Loh, ketika kamu ngomong gimana, ini berarti tidak selevel dengan sahabat Abu Bakar. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau selevel kayak sahabat Abu Bakar, ya apakah puji PT? Ya gimana sama Allah tidak dibikin nelur? Terus apa tak boleh obat? Ini gimana? Ya terserah dokternya. Siapa sih dokternya? Allah. Nah, gitu kan? Nah, keren ini kan. Wa yakhruju, dan keluar an hadat tauhidi, dari tauhid ini,
atba'ul hawa, para pengikut hawa nafsu. Fakullu muttabi'in, setiap orang yang mengikuti hawahu pada hawa nafsunya, faqad ittakhadha hawahu, ia telah menjadikan hawahu pada hawa nafsunya ma'budahu, sesembahannya. Kalau orang yang mengikuti hawa nafsunya, kan jelas dia tidak berada di level tauhid ini, tauhid yang sejati. Gitu. Kenapa? Karena ia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tahu, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadu ilahi abdin, adapun paling menjengkelkannya Tuhannya seorang hamba, fil ardi, di muka bumi, indallahi, di sisi Allah Ta'ala maha tinggi Allah, huwal hawa, adalah hawa nafsunya. Jadi Tuhannya hamba, Tuhannya manusia, ya, yang paling menjengkelkan kepada Allah di muka bumi adalah Tuhan yang namanya hawa nafsu itu kan. Lek hawa nafsu itu kan berarti menurut hatinya dewi. Yang penting ini, nah yang penting itu harus kacau. Dia menyembah Allah apa menyembah kebenaran hawa nafsunya sih? Gitu. Paham ya? Yes. Nanti contohnya lebih konkret di belakang. Wa alat tahqiqi, dan berpijak pada at-tahqiq yang konkret. Gitu. Berpijak pada pentahqiqan, pada yang sebenarnya. Man, barang siapa ta'ammala, yang mengangan-angan, yang mau merenung, arafa, maka ia akan tahu, anna abidas sanami, bahwasannya penyembah berhala, laisa, adalah tidak ada, siapa abidas sanam, ya'budus sanama, adalah menyembah berhala. Wa innama ya'budu, hanya saja menyembah siapa abidus sanam, hawahu, pada hawa nafsu. Idza nafsuhu, karena adapun dirinya penyembah berhala, ma'ilatun, adalah condong, ila dini abaihi, pada agama nenek moyangnya. Fayattabi'u, lalu mengikuti siapa abidus sonam, dzalikal maila, pada kecenderungan itu. Wa mailun nafsi, adapun kecenderungannya jiwa, ilal maklufati, pada sesuatu yang sudah biasa. Ahadul ma'ani, adalah salah satu makna, salah satu maksud, allati yu'abbaru anha bil hawa, yang diekspresikan dengan hawa. Kemudian kalau kita masuk pada pernyataan yang lebih konkret lagi, itu maksud dari alat tahqiq. Orang kalau mau merenungi pada statement ini kan, dia akan tahu bahwasannya penyembah berhala, orang yang menyembah berhala itu sejatinya dia tidak menyembah berhala. Sama takoi, siapa kok menyembah berhala? Tidak, saya menyembah Tuhan. Berhala ini hanya media. Alasannya begitu. Sejatinya kan, ia memang tidak menyembah berhala, tapi kata Imam Al-Ghazali, ia itu menyembah hawa nafsunya. Loh, kok bisa malah ia menyembah hawa nafsunya? Karena dirinya itu cenderung dengan agama nenek moyangnya. Ia menemukan nenek moyangnya menyembah patung. Akhirnya secara kejiwaan ia pun juga punya kecenderungan untuk menyembah patung seperti yang dianut nenek moyangnya. Dia tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah patung, tapi menyembah hawa nafsunya. Karena menurut hawa nafsunya yang benar adalah beribadah kepada patung. Nah, begitu kan? Paham ya? Yes. Kemudian kecenderungannya diri pada sesuatu yang sudah biasa, berarti sudah menjadi tradisi. Ini adalah salah satu maksud yang diekspresikan dengan hawa tadi, dengan keinginan.
Wa yakhruju, dan keluar min hadat tauhidi, dari tauhid ini. Berarti tauhid yang ketiga tadi, tauhid yang esensi tadi. At-tasakhutu bendu. Apa bendu bahasa Indonesia ini? Marah. Ya. At-tasakhutu marah alal khalqi, kepada makhluk. Lek sampean sampean yang puji masih punya cara berpikir marah kepada makhluk yang lain, berarti sampean masih belum berada di level tauhid ini kan. Nah, makanya ulama ilmu kalam leksik marah-marah pada rivalnya, berarti dia pun juga keluar dari tauhid yang utama ini kan. Loh, kok bisa seperti itu? Yes. Wal iltifatu ilaihim, dan juga keluar dari tauhid ini menoleh pada makhluk. Gitu. Loh, dia itu kan salah. Gimana kok salah seperti ini? Iltifatu ilaihim. Gitu. Ya apa sih, jengkel saya, dia nggak tahu apa-apa, goblok, salah memahami tauhid. Masih ada tasakhut, masih ada iltifat kepada makhluknya Allah. Ada rasa marah, ada rasa noleh kepada mereka. Kok bisa begini, kok bisa begini. Nah, kalau orang masih punya cara berpikir yang sedemikian, punya pemahaman, punya konsep yang sedemikian, ia sejatinya sudah keluar dari tauhid utama. Kok bisa? Fa inna man, karena sesungguhnya orang yang melihat al-kulla, pada semuanya, minallahi azza wa jalla, dari Allah yang maha agung dan maha mulia. Kaifa yatasakhatu, bagaimana ia bisa marah ala ghairihi, pada selain Allah. Guys, coba, apa landasannya Imam Al-Ghazali? Katanya Imam Al-Ghazali, orang kalau sudah memandang semuanya ini dari Allah, kok bisa dia mau marah kepada selain Allah? Kenapa? Loh, karena dia marah, dia berubah gini-gini, itu siapa yang menggerakkan gangguan? Allah. Loh, kalau semuanya dari Allah, masa kamu marah sama makhluk? Wong itu ke atas kehendaknya Allah. Dalam tauhid ini kan puji. Paham ya? Falaqad kana, niscaya sungguh ada at-tauhidu, tauhid, ibaratan, adalah ungkapan, an hadal maqami, tentang maqam ini, wa huwa maqamus siddiqin, adalah maqamnya orang-orang yang siddiqin. Orang-orang yang benar, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, benar. Jadi tauhid yang seperti ini kan, ini adalah ungkapan bagaimana tauhidnya as-siddiqin. Ini tauhid yang sejati, kelasnya kayak sahabat itu Kang Puji. Berat kayak gini Kang Puji. Kemudian masuk komentarnya Imam Al-Ghazali. Fanzur, lihatlah olehmu, ila mada, pada apa, huwila, dipindah apa lafzul tauhid, wa bi ayyi qishrin, dan dari kulit mana, kuni aminhu, diterima apa tauhid, wa kaifa ittakhadhu, dan bagaimana mereka menjadikan hada tauhid ini mu'tasaman, sebagai pijakan, fit tamadduhi, dalam memuji, wat tafakhuri, dan membangga-banggakan, bima, dengan sesuatu, ismuhu, yang adapun namanya sesuatu ini, mahmudun, adalah terpuji, ma'al iflasi, seiring dengan kekosongan, anil makna alladhi, dari makna alladhi yastahiqu, yang berhak apa makna, alhamdal hakiki, pada pujian yang sejati. Coba lihat, tauhid ini dipindah pada apa tauhidnya Anda kan? Kemudian di kulit yang mana tauhidmu kan? Kira-kira kalau saya menasihati Kang Puji begitu. Dan bagaimana bisa mereka berpijak menjadikan tauhid ini sebagai sebuah bentuk tamaddu, membuat pujian-pujian, membuat kebanggaan-kebanggaan dengan sesuatu yang namanya terpuji, ma'al iflasi,
anil ma'na alladhi yastahiqul hamdal haqiqi. Tapi di saat yang sama ia sepi dari makna yang harusnya layak dengan adanya pujian yang sejati. Bahasa simpelnya, kok iso mereka sok-sok ngaku bertauhid sementara tauhidnya itu, ya toh, padahal tauhid itu di situ sebenarnya mahmud, namanya mahmud, tapi di saat yang sama malah tauhidnya kosong dari makna pujian yang sejati. Wadhalika, untuk lebih memahamkan, wadhalika hal itu kaiflasiman, seperti kosongnya orang yusbihu bukrotan, yang ia masuk di waktu subuh, bukrotan di pagi hari. Seperti kosongnya seseorang yang ia berada di waktu pagi kan. Wa yatawajjahu ilal kiblati, dan ia menghadap kiblat. Wa yaqulu, dan orang tadi mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa. Wajjahtu, aku arahkan, wajhi wajahku lilladzi, pada zat fataras samawati, yang menjadikan beberapa langit, wal ard dan bumi, alladzi zat fataras samawati, yang menjadikan as-samawati beberapa langit, wal ard dan bumi, hanifan dalam keadaan condong. Wa huwa, sedangkan adapun orang yang ia melakukan seperti itu, awal kidbin, adalah awal kebohongan, yufatihullahu bi, yang mana ia membuka, ya toh, yufatihullah bihi, yang mana ia membuka dengan kalimat Allah, ya toh, bihi, dengan ungkapannya, kulla yaumin, di setiap hari, illam yakun, jika tidak ada, wajhu qalbihi, apa arah hatinya, mutawajjihan, adalah menghadap, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, alal khususi, secara khusus. Contoh seperti Kang Puji masuk di waktu subuh, mau melakukan sholat subuh, kemudian ia menghadap kiblat, lalu dalam doa iftitahnya Kang Puji membacakan doa. Apa doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Saya arahkan wajahku ini kepada zat, kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan condong. Ya, nah? Kemudian orang yang sejenis Kang Puji ini, kata Imam Al-Ghazali, ia sudah memulai kebohongannya seiring dengan ia membaca iftitah tadi setiap hari. Kapan ia dikatakan telah melakukan kebohongan? Illam yakun wajhu qalbihi mutawajjihan ilallahi ta'ala, jika hatinya tidak betul-betul menghadap kepada Allah. Sampai cak ione ketika sholat ngomongnya gini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, tapi hatimu ingat sama ayam, ingat sama telur. Ini kan kebohongan, ya toh? Sampai memulai sholat dengan lafaz Allah, tapi sampai goreng Allah sejat ini kan. Yes. Fa innahu, karena sesungguhnya, in arada bil wajhi wajha zahir, jika ia bermaksud dengan wajah itu adalah wajah zahirnya, fama wajhuhu illa ilal ka'bati, maka tidak ada wajahnya kecuali menghadap kiblat. Saya tanya, Kang Puji sampai sholat tadi, iya, saya hadapkan wajah saya ke Allah, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Bohong sama Kang Puji. Akhirnya eleng dengan rumah. Enggak, ini beneran saya hadapkan kok kiblat. Nah, berarti sampai karena wajah itu adalah wajah Anda yang zahir, mukanya Anda itu, sampai itu sebenarnya ngadep ke Allah apa ngadep ke kiblat kan? Ngadep ke kiblat. Orang ngadep neng Allah ke wajah sampean. Ngadep kulon dari ulama, kiblatnya naik kulon kan ngono sih. Wa ma sarfuhu illa an sa'iril jihad. Ya. Wa ma sarafahu illa an sa'iril jihad. Wa ma sarafa, dan tidak memalingkan apa zahirnya wajah tadi, hu, kepada orang tadi, ya orang yang yusbihu bukratan, illa ansa'il jihad,
kecuali dari arah-arah yang lain. Dan Anda pun Kang Puji, Anda hanya menghadapkan wajah Anda ke kiblat, tapi bukan ke Allah. Dan Anda pun juga memalingkan wajah, ya toh, yang Anda palingkan sampai fokus ke wajah dan sampai hanya meninggalkan arah-arah yang lain, tapi tetap belum menghadap Allah. Fokusnya Kang Puji ketika sholat hanya menghadapkan wajah zahirnya ke arah kiblat, dan ia hanya berpaling dari arah-arah yang lain. Begitu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wal ka'batu, sedangkan adapun Ka'bah, laisat, tidak ada apa Ka'bah, jihatan adalah arah, lilladzi, bagi zat fataras samawati wal arda, bagi zat yang telah menjadikan as-samawati, beberapa langit, wal arda, dan bumi. Padahal tahu kamu Kang Puji, kalau Ka'bah itu apakah arahnya Allah? Allah kemudian ada di Ka'bah sana? Bukan, gitu. Paham? Itu bukan arahnya Allah. Kok sampean ngotot saya menghadap Allah? Lilladzi fataras samawati wal ard. Saya arahkan wajahku pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Lek sing sampean kakno wajahe sampean itu cuma ngadep nang kiblat. Nang kiblat iku dudu arah Allah, bukan arahnya Allah, bukan arahnya zat yang menciptakan langit dan bumi. Yes. Hatta yakuna al mutawajjihu ilaiha mutawajjihan ilaihi. Yes. Pak, hal yang sedemikian tetap bersyarat Kang Puji, sampai orang-orang yang menghadap ke kiblat tadi betul-betul menghadap kepada Allah Ta'ala alal khususi. Hatta yakuna al mutawajjih ilaiha mutawajjihan ilaihi. Hatta yakuna, hingga ada al mutawajjih, orang yang menghadap ilaiha kepada kiblat tadi, mutawajjihan adalah menghadap ilaihi kepada Allah. Anda bisa dikatakan tidak berbohong jika Anda menghadap ke kiblat tadi betul-betul bukan menghadap kiblatnya, tapi menghadap ke Allah. Yes. Ta'ala, maha tinggi Allah, an antahuddahu al jihad wal aqtar. Maha tinggi Allah, ya toh, kalau harus dibatasi dengan beberapa arah dan penjuru. Wa in arada bihi wajhal qalbi. Ini kalau sampean kehendaknya adalah wajah secara zahir. Kalau sampean komen menghendaki dengan pernyataan sampean, bukan wajah muka saya Ustaz, tapi wajahnya hati saya. Wa in arada, jika berkehendak siapa orang yang menemukan subuh lalu kemudian membaca doa iftitah tadi, bihi dengan wajhi, bihi dengan ungkapan wajhi, wajahku, wajhal qalbi, pada wajahnya hati, wa huwa, sedangkan adapun al-qalb, al-matlubu, adalah sesuatu yang dituntut, sesuatu yang disopre, diminta, ya Rab. Al-muta'abbadu bihi, yang dibuat media menyembah, dan begitu. Fa kaifa yusaddaqu fi qawlihi, bagaimana ia bisa dibenarkan fi qawlihi, dalam pernyataannya, wa qalbihi, dan hatinya, ya. Fa kaifa yusaddaqu fi qawlihi, bagaimana yusaddaqu, dibenarkan siapa orang tadi yang membaca doa iftitah. Konon dia mengatakan, Ustaz, saya tidak yang saya maksud adalah bukan muka saya, tapi mukanya hati saya, wajahnya hati saya. Dikomentari sama Imam Al-Ghazali, betul, memang hati yang dituntut, tapi ada lanjutannya. Fa kaifa yusaddaqu, bagaimana bisa dibenarkan fi qawli, terkait dengan pernyataannya, wa qalbuhu, sedangkan hatinya orang ini mutaraddidun, adalah apa ya, mutaraddid ini miter-miter, bingung, kacau balau, fi autorihi, atas hajat-hajatnya, wa hajatihi ad-dunyawiyati, dan kebutuhannya secara dunia. Kok bisa pernyataannya mau dijadikan pijakan, orang hatinya saja selalu sibuk dengan ngurusi dunia? Nah, begitu makna simpelnya.
Mutaraddidun iku miter-miter. Gitu. Nangkono pikirannya cuma isine autarihi wa hajarihi ad-dunyawiyah. Dia hanya hatinya mikirnya sama ayamnya, mikirnya sama YouTube-nya, mikirnya sama uploadannya. Kemudian secara argumen, hati saya Ustaz gak iso dipercaya. Wong atine sampean sibuk ngurusi duniawi kok. Wa mutasarrifun fi talabil hiyali fi jam'il amwali. Dan juga hatinya dia itu melakukan fi talabil hiyali, mencari rekayasa, fi jam'il amwali, dalam menghimpun beberapa harta, wal jahi, dan jabatan, pangkat, wastiktsaril asbabi, dan memperbanyak beberapa sebab, memperbanyak ladang-ladang bisnis, wa mutawajjihun bil kulliyati ilaiha, dan hatinya betul-betul secara menyeluruh hanya menghadap pada harta-harta duniawi tadi, pada pangkat tadi. Famata wajhahu lilladzi fataras samawati wal ardh. Famata wajhaha, kapan orang ini menghadapkan wajhahu, pada wajahnya, lilladzi, kepada zat, fataras samawati, yang menciptakan beberapa langit, wal ardh, dan bumi. Terus kapan kamu mengatakan kamu itu benar? Terus kapan kamu ini menghadapkan hatimu kepada Allah? Wong hatimu sendiri sibuk ngurusi uang, ngurusi jabatan, ngurusi harta benda, ngurusi duniawi. Nah, gitu loh pertanyaannya. Terus kapan saya ngedep Allah? Nah, simpelnya ngono Kang Puji. Keren ini Kang Puji. Wa hadhil kalimatu khabarun an haqiqatit tauhid. Kalimat ini adalah informasi terkait dengan realitanya tauhid. Jadi kalau wajah yang sampean hadapkan ke Allah itu adalah wajah secara zahir, tidak masuk. Karena wajah zahirmu, kamu itu hanya menghadap kiblat, bukan menghadap Allah. Dan kiblat itu bukan arahnya Allah. Sampai berpaling pun juga berpaling dari sekian arah, menyatu untuk menghadap kiblat. Ya gak masuk akal, goro berarti sama. Oh enggak, hatiku kok saya ngadep Allah. Iku pun gak iso dibenarkan. Loh kok iso? Atine sampean lho mikir duit, mikir pangkat duniawi, wis muter-muter kayak kono, mutaraddidun. Bahkan sampai mencari rekayasa bagaimana bisa mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan pangkat, memperbanyak proyek. Terus kapan sama menghadap Allah? Nah, mana sih melihat uji? Ungkapan seperti ini maksudnya adalah motivasi betapa hakikatnya tauhid itu sangat dalam. Jadi harapannya Imam Al-Ghazali, lek betul-betul tauhid ini harus steril semua. Mana kamu uji? Terus apa muwahhid itu? Orang yang ahli tauhid itu apa? Fal muwahhidu wallahu a'lam bis-shawab.